Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ainun Salsabila, NIM 1814080028, IPA Fisika A, dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Kali ini kita akan membahas mengenai topik 7, yaitu referensi. Pengertian referensi atau daftar pustaka. Referensi adalah sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, atau kita kenal dengan rujukan. Referensi memakai faktual maupun non-faktual. Referensi faktual terdiri atas statistik, contoh, kesaksian, serta objek faktual. Referensi bisa berupa bentuk bukti, nilai-nilai, serta kredibilitas. Sumber materi referensi ialah tempat materi itu ditemukan. Selanjutnya yaitu pentingnya penulisan daftar referensi dalam sebuah tulisan ilmiah. Yang pertama, agar memperkuat teori dan argumentasi. Yang kedua, menghindari plagiarisme, menghargai karya orang lain, dan memberikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya yaitu cara menulis daftar pustaka. Pertama, klasifikasikan sumber atau referensi berdasarkan kategori. Setelah melakukan klasifikasi, selanjutnya urutkan masing-masing sumber berdasarkan abjad. Langkah terakhir adalah menuliskan daftar pustaka sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan, disesuaikan dengan masing-masing kategori sumber. Hal-hal yang sangat umum yang perlu diperhatikan saat menyusun daftar pustaka. Yang pertama yaitu struktur penulisan dimulai dengan urutan nama, tahun terbit, judul, lokasi penerbit, nama penerbit. Masing-masing bagian harus dipisah dengan tanda titik atau tanda kutip, kecuali lokasi penerbit dengan nama penerbit harus dipisah dengan tanda titik 2 atau tanda kutip disertai dengan titik atas. Dalam penulisan nama penulis tidak perlu mencantumkan gelar akademik, keturunan, dan agama. Penulisan judul karya tulis menggunakan font italik, kecuali judul artikel ditulis seperti biasa maupun bahasanya. Penulisan judul artikel, jika terdapat istilah asing maka harus ditulis miring. Kategori sumber berpengaruh terhadap cara penulisan daftar pustaka itu sendiri. Cara penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber. Yang pertama, cara penulisan daftar pustaka sumber buku. Yang pertama, nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota penerbit. Yang selanjutnya yaitu cara menulis daftar pustaka sumber koran atau majalah. Yang pertama yaitu nama penulis artikel, judul artikel, nama koran atau majalah, nomor halaman. Daftar pustaka dengan sumber koran atau majalah tidak menggunakan lokasi penerbit atau penerbit. Selanjutnya yaitu cara menulis daftar pustaka sumber jurnal, makalah, dan laporan. Yang pertama yaitu nama penulis, tahun terbit jurnal, judul jurnal, nama penerbit, volume atau edisi jurnal, link, tanggal akses jurnal. Selanjutnya yaitu cara penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber. Pertama, cara penulisan daftar pustaka sumber skripsi, tesis, dan disertasi. Pertama yaitu nama, tahun terbit, judul skripsi, tesis, disertasi yang bisa ditulis dalam tanda petik. Yang keempat yaitu nama fakultas, nama universitas, lokasi kota di universitas. Yang kedua yaitu cara menulis daftar pustaka sumber internet, website, dan media online. Yang pertama yaitu nama penulis artikel, tahun penulisan, judul artikel, link, tanggal, dan jam akses artikel. Selanjutnya yaitu menuliskan kutipan versi footnote. Yang pertama, buku dengan
2 atau 3 pengarang, buku dengan banyak pengarang, buku yang telah direvisi, buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih, buku terjemahan, kamus, artikel dari sebuah buku antologi, artikel dari sebuah jurnal masalah ilmiah, artikel dari koran atau majalah, berita koran atau majalah, skripsi, tesis, disertasi yang belum diterbitkan, makalah seminar yang tidak diterbitkan, dokumen yang tidak diterbitkan, artikel dari internet, pernyataan lisan, referensi dari sumber kedua. Selanjutnya yaitu menuliskan kutipan versi body note. Prinsip-prinsip dalam penulisan catatan tubuh. Yang pertama, catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung buka atau kurung tutup. Catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit buku, dan halaman yang dikutip. Terdapat 2 cara penulisan catatan tubuh, yaitu nama setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir dari kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Yang kedua, nama penulis menyatu dalam naskah tulisan, tidak berada dalam tanda kurung, sementara tahun penerbitan dan halaman berada dalam tanda kurung. Metode ini biasanya ditempatkan sebuah kutipan. Selanjutnya yaitu menuliskan kutipan versi EndNote. EndNote atau catatan akhir adalah catatan referensi yang diletakkan di akhir suatu karya tulis ilmiah sebelum daftar pustaka. Pada dasarnya, teknik penulisan EndNote persis sama dengan footnote. Contoh-contoh teknik pencatatan untuk berbagai jenis referensi, baik footnote maupun EndNote. Yang pertama, parenthetical reference atau in-text citation. Parenthetical reference atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan catatan dalam kurung. Yang kedua yaitu parenthetical reference, diletakkan di dalam teks dan diapit oleh tanda kurung. Selanjutnya yaitu membuat paduan ringkas menggunakan tool reference pada Word. Langkah-langkahnya, yang pertama, menyiapkan tulisan yang mengandung kutipan. Menuju menu reference, lalu klik insert citation, klik add new source. Mulai mengisi identitas referensi melalui form create source. Kembali ke form create source untuk melengkapi identitas referen. Selanjutnya yaitu menentukan style reference yang dibutuhkan. Di sini tersedia banyak style, diantaranya yaitu Harvard, I, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu meletakkan citation yang sudah kita simpan. Pilih sesuai referensi yang ada di kutipan. Selanjutnya, mengambil daftar pustaka secara otomatis, klik bibliografi dan klik style penulisan. Selanjutnya, membuat panduan ringkas penulisan referensi otomatis dari Google Centrigia dan sumber online lainnya. Berikut ini tutorial cepat membuat daftar pustaka dengan bantuan Google Scholar. Yang pertama, masukkan pada halaman atau klik pada link http://scholar.google.co.id. Yang kedua, selanjutnya kamu bisa mengetik referensi apa yang sedang kamu cari. Akan banyak yang muncul hasil yang relevan dengan apa yang kamu cari. Kamu diminta untuk memilih sesuai dengan kebutuhan. Klik 2 kali pada link yang kamu inginkan untuk membacanya terlebih dahulu. Selanjutnya, apabila kamu merasa bahwa referensi yang kamu cari pada materi tersebut, maka cukup klik kiri 1 kali pada menu cheat untuk menampilkan daftar pustaka. Untuk tahap selanjutnya, pilih referensi dengan standar apa, karena standar ini merupakan yang paling banyak dipakai dalam penulisan ilmiah. Blok keseluruhan referensi. Selanjutnya yaitu membuat panduan ringkas penulisan otomatis dari aplikasi Mendeley.
Pertama, unduh program Mendeley Desktop. Kemudian memulai Mendeley Desktop dan kita klik pengelola referensi. Selanjutnya yaitu membuat panduan ringkas penulisan otomatis dari aplikasi Zotero. Jadi ada dua bentuk Zotero, yaitu add-on dan standalone. Kedua versi ini diperuntukkan untuk penggunaan browser tertentu. Jika teman-teman menggunakan Mozilla, maka menggunakan add-on, sedangkan untuk browser lain bisa menggunakan standalone. Selanjutnya yaitu kita pelajari satu-satu mengenai add-on dan standalone. Yang pertama, add-on. Zotero memiliki karakteristiknya sendiri, salah satunya versi add-on, di mana pengguna mewajibkan untuk menggunakan aplikasi Mozilla Firefox. Bagaimana jika tidak menggunakan Mozilla? Apakah tetap bisa menggunakan Zotero? Berikut cara mendaftar Zotero jika menggunakan Mozilla Firefox. Yang pertama yaitu cara mendaftar. Hal yang pertama kali terlebih dahulu kita masuk ke http://www.zotero.org. Setelah itu di bagian atas sisi kanan terdapat tulisan download. Klik tombol tersebut. Setelah berhasil di-download, akan diarahkan ke bagian install Zotero for Firefox. Baru klik allow, barulah klik install. Jika telah dilakukan selangkah demi selangkah, selanjutnya baru klik install jika sudah terinstall. Yang kedua yaitu standalone. Standalone adalah aplikasi yang berisi sendiri pada MS Windows. Syarat menghidupkannya butuh konektor, di mana konektor penambah yang digunakan bisa menggunakan Chrome, Safari, dan Firefox. Cara mendaftarnya yaitu seperti langkah sebelumnya, masuk ke www.zotero.org. Aturannya masih sama, cari tombol untuk mendownload, maka akan diarahkan ke halaman baru. Tugas teman-teman cukup klik Zotero 5.0 for Windows. Ikuti perintah yang tertera. Setelah selesai terdownload, langkah selanjutnya cukup dengan menghubungkan Zotero standalone dengan browser yang digunakan. Jika teman-teman menggunakan Chrome, maka dapat diinstalasikan menggunakan Chrome. Jika proses berlangsung lancar, maka di bagian atas kanan akan tampak jendela baru Zotero Connector dan siap untuk digunakan. Untuk mengaktifkan cukup klik Edit to Chrome. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.